Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjut. Kita masuk ke pertemuan ke-12, penggabungan badan usaha. Contoh, PT Anom, PT Dian, PT Dani bersepakat untuk bergabung dengan membentuk satu perusahaan baru dengan nama PT Siwi Penny. Kekayaan bersih menurut harga pasar dan keuntungan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Kekayaan bersih yang diserahkan: PT Anom 15 juta, PT Dian 22.500.000, PT Dani 37.500.000. Total ketiga kekayaan bersih 75 juta. Kekayaan bersih relatif terhadap kekayaan total. 20% didapat dari 15 juta dibagi dengan 75 juta dikali 100%. Didapat 20%. 30% didapat dari 22.500.000 dibagi dengan 75 juta dikali 100%, didapat 30%. PT Dani 50% didapat dari 37.500.000 dibagi 75 juta dikali 100%, didapat 50%. Totalnya persentase ditotalkan, totalnya 100%. Saya ulang, hanya satu saja yang saya ulang, PT Anom. Ini PT Anom 20% didapat dari 15 juta dibagi total 75 juta dikali 100%. Nah, didapat 20%. Jumlah keuntungan yang dikontribusikan: PT Anom 2.250.000, PT Dian 2.250.000, PT Dani 3 juta. Totalnya ini 7.500.000. Keuntungan relatif dari keuntungan total: 30% untuk PT Anom didapat dari 2.250.000, 2.250.000 dibagi dengan 7.500.000 dikali dengan 100%. Hasilnya
30%. Untuk PT Dian, 30% didapat dari 2.250.000 dibagi 7.500.000 dikali 100%. Untuk PT Dani, 40% didapat dari 3 juta dibagi 7.500.000 dikali 100%. Totalnya 100%. Contoh 2, jika dari contoh 1 di atas ditentukan sebagai berikut. 1. Tingkat laba normal dari jumlah investasi adalah 6%. Kedua, kelebihan laba di atas laba normal dikapitalisasi dengan tingkat kapitalisasi 20% untuk menentukan besarnya goodwill. Dengan ketentuan tersebut, maka jumlah kontribusi relatif yang diperhitungkan dengan mempertimbangkan kedua faktor itu dihitung sebagai berikut. Kekayaan bersih yang diserahkan untuk PT Anom 15 juta itu didapat dari soal yang di atasnya, kita lihat. Nah, ini PT Anom dapat dari sini. Ya. Ini 15 juta kita pindahkan. Lalu PT Dian juga 22.500.000 kita pindahkan, PT Dani 37.500.000 kita pindahkan. Nah, kita pindahkan semuanya datanya ke sini. Nah, lalu kita totalkan, totalnya 75 juta. Goodwill, laba rata-rata. Ini nilainya kita tinggal pindahkan dari yang di atas tadi. Nah, yang ini kita pindahkan. Nah, kita pindahkan nilainya semuanya. Kita pindahkan nilainya ke sini semuanya. Nah, kita pindahkan nilainya. Ya. Pindahkan. Laba normal 6%. Untuk PT Anom 900.000 didapat dari 6% dikali 15 juta. Untuk PT Dian 6% dikali 22.500.000 didapat 1.350.000. Untuk PT Dani 37.500.000 dikali dengan 6% didapat 2.250.000. Jadi saya ulang, di PT Anom ini 900.000, nah ini yang saya kotakkan, didapat dari 6%. 6% yang ini dikali dengan 15 juta. Nah, nilainya 900.000. Nah, seperti itu. Yang lainnya sama. Kelebihan di atas laba normal didapat dari untuk PT Anom
2.250.000 dikurang 900.000. Hasilnya 1.350.000. PT Dian 2.250.000 dikurang 1.350.000. Hasilnya 900.000. PT Dani 3 juta dikurang 2.250.000, hasilnya 750.000. Kapitalisasi kelebihan laba normal 20%. Nah, jadi nanti 20% itu Anda tinggal dibalik aja. Dibalik menjadi 100 per 20. Nah, jadi 20% dibalik 100 per 20. 100 dibagi 20, 5. Ya. Ini atau sama dengan 5. Nah, 5. Untuk PT Anom 6.750.000 didapat dari kelebihan di atas laba normal 1.350.000 dikali 5. Nah, untuk PT Dian 900.000 dikali 5. Nah, sama dengan 4.500.000. Untuk PT Dani 750.000 dikali 5. 3.750.000. Ditotalkan jadinya 15 juta. Kontribusi relatif kekayaan bersih termasuk goodwill untuk PT Anom 15 juta ditambah dengan 6.750.000. Hasilnya 21.750.000. Untuk PT Dian 22.500.000 ditambah 4.500.000. Hasilnya 27 juta. Nah, untuk PT Dani 37.500.000 ditambah 3.750.000. Hasilnya 41.250.000. Nah, totalnya 90 juta. Persentasenya untuk PT Anom 24%. 24% ini didapat dari 21.750.000 dibagi dengan 90 juta dikali 100%. Didapat 24%. PT Dian 30% didapat dari 27 juta dibagi 90 juta. PT Dani 41.250.000 dibagi 90 juta didapat 46%. Totalnya 100%. Klaim terhadap kekayaan bersih dan bagian terhadap keuntungan dari perusahaan terdahulu di dalam perusahaan yang baru akan menjadi sebagai berikut. Jadi persentasenya yang di atas tinggal kita pindah-pindahkan aja. Jumlah kontribusi kekayaan bersih PT Anom 20%, PT Dian 30%, PT Dani 50%. Tinggal pindahkan yang di atas tadi
Sudah dicari? Yang ini ya, kita pindahkan. Lalu jumlah keuntungan yang dikontribusikan. Nah, ini PT Anom 30%, PT Dian 30%, PT Dani 40%. Ini diambil dari atas juga. Kita lihat yang di atasnya. Nah, yang ini ya, tinggal pindahkan. Klaim terhadap kekayaan bersih dan hak pembagian laba dalam perusahaan yang baru. PT Anom 24%, PT Dian 30%, Dani 46%. Nah, ini itu didapat dari ini. Nah, tinggal datanya dipindahkan. Ini goodwill diakui, ada goodwill tidak diakui, di mana PT Siwipeni mengeluarkan 9.000 lembar saham, per lembarnya 10.000. Kontribusi kekayaan bersih termasuk goodwill PT Anom 21.750.000, PT Dian 27 juta, PT Dani 41.250.000, total 90 juta. Dari atas ya, tinggal pindahkan. Kita lihat yang di atasnya. Nah, dari sini kita pindahkannya. Kita pindahkan ke bawah tadi. Jurnalnya goodwill, macam-macam aktiva pada modal. Total modalnya 90 juta. Tadi kan aktivanya 75 juta yang di atas ya. 75 juta. Maka selisihnya 15 juta goodwill. Nah, alokasi sahamnya PT Anom 21.750.000 dibagi 10.000. 10.000-nya dari mana? Ini 10.000-nya. Nah, didapat 2.175 lembar. PT Dian 27 juta. Yang ini ya. 27 juta dibagi 10.000 didapat 2.700 lembar. PT Dani 41.250.000 dibagi 10.000 didapat 4.125 lembar. Total lembarnya ada 9.000 lembar. Tinggal ditotalkan. Ya. Ini PT Dian, PT Dani, totalkan lembarannya 9.000. Kita lihat goodwill tidak diakui, PT Siwipeni mengeluarkan 7.500 lembar. Per lembarnya 10.000. Berarti 10.000 dikali 7.500 lembar, totalnya 75 juta. Kita lihat jurnalnya, macam-macam aktiva pada modal saham. 75 juta. Nah, ini kontribusi kekayaan bersihnya tidak termasuk goodwill. Jadi yang dimasukkan tidak termasuk goodwillnya. Kekayaan bersihnya saja. PT Anom 15 juta, PT Dian 22 juta 500, PT Dani 37 juta 500, total 75 juta. Untuk PT Anom, berapa lembar sahamnya?
21.750.000 dibagi 90 juta dikali 7.500 lembar. Didapat 1.812 lembar. Ini yang 21.750.000-nya Anda sudah tahu ya. Ini dari, nah ini 21.750.000 per totalnya 90 juta. Nah, ya. Untuk PT Dian 27 juta dibagi 90 juta dikali 7.500 lembar. Didapat 2.250 lembar. PT Dani 41.250 dibagi 90 juta dikali 7.500 lembar. Didapat 3.438 lembar. Ditotalkan lembarnya 7.500 lembar. Sesuai yang ada di sini. Ya. Yang ada di sini. 7.500 lembar. PT Sewi Penny mengeluarkan 18.700 lembar. Penlembarnya 3.000. Tinggal Anda cari 3.000 dikali 18.750 didapatnya 56.250. Saya ulang. 3.000 dikali 18.750 lembar. Didapat 56.250.000. Macam-macam aktifanya 75 juta. Selisihnya namanya agio. Jadi jurnalnya macam-macam aktiva pada modal saham pada agio saham. Ya, karena modal sahamnya kan 56.250.000 sesuai dengan lembar saham yang di atas dikali per lembarnya nominalnya. Alokasinya untuk PT Anom 21.750.000 dibagi 90 juta dikali 18.750 lembar. Didapat 4.375. Untuk PT Dian 27 juta dibagi 90 juta dikali 18.750 lembar. Didapat 5.625 lembar. PT Dani 41.250.000 dibagi 90 juta dikali 18.750 lembar. Didapat 8.750 lembar. Nah, lembaran ditotalkan 18.750 lembar. Nanti kamu kerjakan latihan. Ini latihannya. Ya. PT Nada, PT Nadi, PT Nade, PT Edan. Ini datanya. Nah, ini datanya juga. Soalnya, nah, kamu kerjakan sama seperti di atas. Yang bawah juga. Nah, yang bawah lagi. Nah, seperti ini. Ya, terima kasih.